Selamat pagi. Kita masih membahas tentang gerak lurus, tetapi bagian gerak vertikal. Ingat, gerak vertikal itu merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal terbagi atas dua menurut arahnya. Nah, satu arah ke bawah, satu lagi arah ke atas. Dan gerak vertikal yang arahnya ke bawah terbagi atas dua, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB dan gerak vertikal ke bawah atau GVB. Sementara gerak vertikal yang arahnya ke atas hanya satu saja, yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA. Kita lihat bagaimana tentang gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas merupakan gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Maka di sini bisa kita katakan bahwa gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal, tetapi terjadi akibat adanya gaya gravitasi. Jadi ciri-cirinya itu V0 atau kecepatan awal sama dengan 0, A sama dengan positif G, percepatan sama dengan positif G, dan S, jarak itu sama dengan ketinggian. Rumus-rumus yang berlaku untuk gerak jatuh bebas, VT sama dengan GT. VT ini adalah kecepatan pada waktu T. H sama dengan setengah GT kuadrat. H adalah ketinggian. VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar 2GH. Ingat bahwa VT di sini terkadang dijumpai dari sumber lain, kita jumpai dari sumber lain cuma ditulis V saja ya. Nah, jadi ingat VT adalah kecepatan pada waktu T, H adalah ketinggian, G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah waktu. Kita perhatikan ya, benda ini bergerak jatuh ke bawah, itu tidak memiliki kecepatan awal, tetapi bisa jatuh akibat adanya pengaruh percepatan gravitasi. Kemudian gerak vertikal ke bawah atau GVA merupakan gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi perbedaannya dengan gerak jatuh bebas, kalau gerak jatuh bebas tadi kecepatan awalnya sama dengan 0, sementara gerak vertikal ke bawah kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, berarti memiliki nilai ya. A sama dengan G, berarti gerak vertikal ke bawah itu sama dengan gerak jatuh bebas ya. A sama dengan G dan S sama dengan H. Rumus-rumus yang berlaku, VT sama dengan V0 tambah GT, mungkin dari sumber lain ada dibuat hanya V sama dengan V0 tambah GT. H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Dengan VT adalah kecepatan pada waktu T, V0 adalah kecepatan awal, G adalah percepatan gravitasi, T adalah waktu, dan H adalah ketinggian. Kita perhatikan ya. Nah, benda ini jatuh memiliki kecepatan awal V0 dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada ketinggian H. Kemudian gerak vertikal ke atas atau GVA merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan atau dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Kenapa diperlambat? Nah, kita ketahui bahwa percepatan gravitasi itu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Sementara benda tersebut dilemparkan ke atas, berarti gerakan benda melawan arah percepatan gravitasi. Akibat dari melawan arah percepatan gravitasi itulah makanya gerakan benda yang dilempar vertikal ke atas diperlambat. Tetapi ingat, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Nilai A-nya percepatannya merupakan negatif percepatan gravitasi. Ya, negatif percepatan gravitasi karena melawan arah percepatan gravitasi. S sama dengan H. Kita lihat rumusnya, VT sama dengan V0 kurang GT, H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kalau kita perhatikan rumus-rumus yang ini, ya, rumus gerak vertikal ke atas ini, sama dengan rumus gerak vertikal ke bawah. Cuman perbedaan tanda saja. Kalau dia gerak vertikal ke bawah positif karena searah dengan percepatan gravitasi, sementara gerak vertikal ke atas negatif karena melawan arah percepatan gravitasi. Kita lihat ya, dilempar dengan kecepatan awal V0 karena seharusnya dia percepatan gravitasi ke bawah, gerak benda melawan arah percepatan gravitasi, maka dipengaruhi oleh minus percepatan gravitasi pada ketinggian H.
Hal-hal yang penting dalam gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas, kita lihat ketika benda dilempar vertikal ke atas, maka mencapai ketinggian maksimum. Ya, maka mencapai ketinggian maksimum. Pada saat mencapai ketinggian maksimum ini, maka kecepatan pada saat mencapai ketinggian maksimum itu sama dengan 0 ya. Kecepatan benda saat mencapai ketinggian maksimum atau Y maksimum kadang ada juga, VT-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau pertanyaan berapakah ketinggian maksimum untuk benda yang dilempar vertikal ke atas, itu bisa kita gunakan dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat 2 kurang GH maksimum, karena VT-nya tadi ketika mencapai H maksimum adalah 0, maka 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2 GH maksimum, atau H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Kemudian yang berikutnya, kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Kita lihat di sini, kecepatan benda pada saat naik itu VT sama dengan V0 kurang GT atau V0 sama dengan GT. Sementara pada saat turun ini berlaku gerak jatuh bebas, karena ketika sudah mencapai ketinggian maksimum, V0-nya jadi 0 dan akan jatuh kembali. Berarti di sini berlaku gerak jatuh bebas ya. PT sama dengan V0 tambah GT, PT sama dengan GT. Nah, ini berlaku sifat simetris gerak vertikal. Maka lama benda di udara, kita hanya menjumlahkan lama ketika naik, waktu ketika naik, dan waktu ketika turun. Nah, kita lihat di sini waktu ketika naik adalah V0 per G, dan waktu kita ketika turun juga V0 per G. Maka total waktu ketika berada di udara, naik dan turun, T totalnya adalah 2 V0 per G. Sifat simetris gerak vertikal berlaku. Kita lihat contoh, batu dilemparkan oleh seorang anak ke dalam sumur dengan waktu 3 detik menyentuh permukaan air dan kecepatan awal 7 meter per sekon. Berarti di sini gerak vertikal ke bawah ya. Berapakah kedalaman sumur tersebut dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ya, seharusnya di sini ya. Maka diketahui T-nya 3 sekon, V0-nya 7 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ingat, di sini ada kuadratnya. Ditanyakan H, maka H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Diisikan nilai-nilai, maka kedalaman sumur itu nilainya 66 meter. Kemudian contoh yang kedua, sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per sekon. Ketinggian maksimum bola adalah, ditanya ketinggian maksimum. Tadi kalau mencapai ketinggian maksimum kan VT-nya sama dengan 0. Maka kita bisa gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Dengan mengisikan nilai, maka H maksimumnya adalah 20 meter. Tadi ada juga rumus H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, itu pasti nilainya akan 20 meter juga. Yang ketiga, sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tak ada? Ingat ya, gerak jatuh bebas itu gaya gesekan udara selalu diabaikan. Kita lihat di sini, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, V0-nya 0 meter per sekon, hanya 20 meter. Nah, di sini H sama dengan V0 ditambah setengah GT kuadrat, V0-nya adalah 0 karena dia gerak jatuh bebas. Maka T sama dengan 2 sekon. Nah, jadi perbedaan antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas, V0 untuk gerak jatuh bebas itu 0, sementara gerak vertikal ke bawah tidak 0 ya. Ini ada latihan untuk dikerjakan. Ada 3 soal, 1 materi ya. Setiap soal ini mewakili masing-masing gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas ya. Tetap semangat. Sekalipun kita belajar jarak jauh, ingat bahwa saat ini kalian sedang berjuang untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kalian untuk masa depan. Jadi kendala saat ini jangan membuat semangat untuk belajar menjadi menurun. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu kembali di materi berikutnya.